apa boleh dikatakan saat itu satu-satunya ulama yang ceramahnya dinikmati oleh jutaan orang lewat satelit lah begitu. Contoh kayak misalnya banyak orang mencela beliau tentang masalah apa namanya bolehnya wanita pergi haji tanpa mahram. Ya kan sekarang justru di Saudi malah dibolehin kan? Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallimu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa diberikan kembali kesempatan hidup oleh Allah untuk kembali mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Salat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia meniti jalan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat Aslih, kembali dalam bincang sore berfaedah kali ini bersama guru saya, Ustaz Farid Tuman yang berada di depan saya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Farid. Waalaikumsalam. Gimana sehat? Oke, halo Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Ustaz Farid ini aktivitasnya padat. Alhamdulillah masih bisa menyempatkan sharing kepada kita nih ilmu-ilmu beliau nih, Masya Allah. Ustaz Farid, insya Allah bincang sore kita kali ini seputar tokoh, Ustaz. Seputar tokoh yang Masya Allah sekali, yang kepergiannya belum lama ini, yang menyisakan lubang di umat ini yang tidak akan pernah bisa ditambal kembali. Beliau Syekh Al-Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, yang insya Allah kita akan bincang seputar Syekh Yusuf Qaradawi dari sisi yang nanti insya Allah Ustaz Farid mungkin bahas ya. Kalau Ustaz Farid bilang kita ngalir aja, Ustaz. Ngalir sampai mentok. Baik, mungkin karena beliau ini juga banyak bacanya seputar karya-karya beliau, ya ini Syekh Yusuf Qaradawi, mungkin nanti kita akan minta waktunya atau kita akan sharing-sharing seputar sosok ini yang sangat fenomenal sekali, yang ilmunya sampai ke Indonesia, bahkan kita nggak pernah ketemu orangnya kita bisa merasakan ilmunya. Baik, kita berikan waktunya ke Ustaz Farid, nanti mungkin kita akan tanya-tanya lebih jauh tentang siapa sosok Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini dan bagaimana, apa yang bisa kita ambil dari beliau, maksudnya apa yang bisa kita teladani dari sekian banyak keteladanan yang beliau miliki. Fadhal Ustaz Farid. Ya, jazakallahu bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Aslih, azanallahu wa iyyakum. Tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah. Beliau memang salah satu imam ya di antara imam zaman ini. Bahkan salah satu ulama senior di abad 20 seperti Syekh Mustafa Az-Zarqa ya, itu memuji beliau sebagai salah satu hujah zaman ini. Padahal secara usia, secara apa namanya keterdahuluan dalam ilmu, Syekh Mustafa Az-Zarqa ini jelas jauh lebih senior. Ketika Syekh Yusuf Al-Qaradawi masih usia remaja, beliau sudah menjadi salah satu ulama besar ya di Syria. Memang sejak kecil Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini sudah kelihatan ya cikal bakalnya sebagai seorang akan menjadi seorang ulama besar. Bahwasanya beliau sudah menghafal Quran full 30 juz selesai beserta tajwidnya yang luar biasa. Bahkan kalau dia diminta menjadi imam itu sering membuat makmum itu nangis karena bagus suaranya dan bagus bacaannya di usia yang belum 10 tahun saat itu. Ketika beliau masih kelas 4 ibtidaiyah,
Itu sampai gurunya pun memanggil dia seorang allamah. Ya, artinya walaupun dia masih kecil usianya, tapi sampai gurunya sendiri di sekolah itu mengakui keluasan ilmunya. Sudah nampak kali. Sudah nampak. Bahkan di usia beliau sanawiyah. Cuman sanawiyah di masa itu, di zaman beliau bukan SMP kayak di kita ya. Sanawiyah Beda itu ya? beda. Itu di usia SMA ya, SMA di sana. Sanawiyah itu Ya. ya, bahasa Arab. Ya. Beliau itu dalam di penjara karena keterlibatan beliau atas perjuangannya bersama rekan-rekannya di gerakan Ikhwanul Muslimin untuk menentang penjajahan Israel Kala itu. Dan Itu di usia SMA pada saat itu. iya, dan beliau juga pernah ikut perang bersama gurunya Said Sabiq rahimahullah ketika perang mempertahankan terusan Suez atas penjajahan Inggris. Jadi beliau ini bukan hanya seorang alim, bukan hanya seorang kutu buku, kemudian hafalannya kuat, tapi juga seorang mujahid begitu. Beliau dalam kondisi di penjara saat itu, tetap ketika ujian nasional, kalau di kita mah kayak UN lah gitu ya, ujian nasional, se-Mesir itu dia nomor 2 rankingnya. Ajib. Padahal dalam keadaan di penjara. Kan kalau di penjara kan kita bingung, itu modal bacaannya dari mana gitu kan. Bukunya. Apalagi zaman dulu kan belum bisa browsing, gitu terbatas. Tapi bisa nomor 2. Kemudian di masa beliau kuliah sama. Rata-rata kuliah beliau itu selalu menempati ranking 1 di antara ratusan mahasiswa. Baik di saat dia kuliah bahasa Arab, di jurusan bahasa Arab, jurusan tafsir hadis di Usuluddinnya, di S2-nya. Itu selalu nomor 1 di antara ratusan mahasiswa, peringkat 1. Masya Allah. Ya, bahkan beliau pernah dalam 1 tahun yang sama itu dua jurusan dia ikut, ya, baik yang di Usuluddinnya maupun yang di bahasa Arab dia pendalaman lagi, itu pun juga dalam posisi nomor 1 lagi. Bahkan beliau juga pernah cerita ketika ujian terakhir lah di jurusan tafsir hadis itu tak satu pun mahasiswa yang lulus kecuali dia doang seorang. Jadi yang lain nggak ada yang lulus, dia doang yang lulus gitu. Berarti artinya Syekh Yusuf Qaradawi ini memang dari sejak kecilnya pun sudah terlihat bintang gitu ya, Betul. bintang kelas, bintang di mana-mana gitu. Jadi gini, beliau ini kan dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu ya, anak yatim. Oh, beliau yatim. Anak yatim ya. Dia dibesarkan oleh pamannya dan ditaruh di Kutab di masa itu. Sebenarnya kakak-kakaknya itu atau saudara-saudaranya itu nggak setuju dia kuliah atau sekolah. Maunya selesai, udahlah kayak abang-abangnya kerja gitu. Kerja begitu. Tapi karena memang dorongan dia untuk ingin belajar, ingin menjadi seorang alim Al-Azhar saat itu, ya sangat luar biasa. Akhirnya abang-abangnya pun ngalah gitu, udahlah silakan kita yang biayain begitu. Hingga akhirnya seperti yang sampai ini kita ketahui ya, menjadi salah satu imam di antara imam kaum muslimin hari ini. Bahkan waktu dia promosi doktor ya, sejak tahun 61 sebenarnya. Jadi rencananya itu kitab Fiqhuz Zakah beliau itu akan dituntaskan selama 2 tahun rencananya, dan sudah didaftarkan sejak tahun 61. Cuman karena kondisi sosial politik di Mesir yang sedang tidak bersahabat, tidak baik saja, akhirnya beliau pun keluar hijrah. Hal ini diketahui oleh Syekh Abdul A'la Al-Maududi yang saat itu beliau menjadi tokoh di Punjab University ya, di Pakistan. Ditawarkan oleh Syekh Al-Maududi untuk ya udah ya kalau bahasa kita nih antum disertasinya dan sidangnya di sini aja di Pakistan. Di Pakistan itu ditawarkan karena emang di Mesir saat itu sedang tidak menentu lah kondisinya. Dan Syekh Qaradawi pun harus setuju. Oke. Itu disertasi beliau yang judulnya Fiqhuz Zakat itu. Fiqhuz Zakat itu. Awalnya begitu, sebelumnya akhirnya di Al-Azhar ya. Ya, tapi kata Syekh Al-Maududi saat itu, kalau antum mau disidang di sini atau mau proses di sini pembuatan penyusunan fikih zakat tersebut, yang kita bingung adalah siapa dosen pembimbingnya. Itu kata Syekh Al-Maududi. Kenapa? Karena kita ngebimbing ulama nih. Walaupun saat itu usia Syekh Qaradawi belum genap 40 tahun sebenarnya.
Iya masih jauh di bawah, lebih senioran inilah Abu La'la Al-Maududi. Ya, Al-Maududi secara usia dia 2 tahun lebih tua dari Syekh Hasan Al-Banna. Secara usia ya, Ustaz, ya? Iya, 1904. Sementara Senior Hasan sekali Al-Banna waktu itu berarti. 1906 kan. Artinya secara usia 20 tahun lebih di atas Yusuf Qaradawi kan. Pasti. Ya. Tapi Al-Maududi mengakui bahwa kalau antum nyusun di sini, dosen pembimbingnya siapa? Kita bingung. Gitu. Kalaupun mau direkayasa gitu, siapa yang mau bimbing, siapa yang... Iya, akhirnya kata Yusuf Qaradawi, oke nggak apa-apa, kita siap. Ya, udah siap-siap begitu. Ternyata kondisi Mesir membaik. Sudah terjadi pergantian kepemimpinan gitu. Ya, maka dia pun kembali dan hampir di drop out, hampir dari Al-Azhar. Dari Al-Azhar karena kelamaan ini kan, saking lamanya tuh dari tahun 61. Iya. Dikirain udah filenya udah hilang lah begitu ya. Ternyata masih ada. Akhirnya dia pun diujinya di sana dengan nilai summa cum laude ya. Tadi antum sebut kitab fikih zakat, Ustaz. Ini fenomenal sekali, Ustaz. Kitab fikih zakat ini bahkan menjadi, setahu saya, mohon dikoreksi nanti, tentang fikih zakat ini jadi buku rujukan ya, Ustaz, ya. Berbagai macam lembaga amil zakat itu kan kalau nggak salah juga zakat profesi itu juga hasil ijtihadnya Syekh Qaradawi, atau benar atau salah, Ustaz? Iya. Jadi kitab beliau ini dianggap kitab yang paling monumental dalam bab zakat, yang paling lengkap. Ibaratnya zakat kaki 5 hingga zakat orang gendongan tuh ada di situlah pembahasannya. Dan beliau ini kitab fikih zakat ini benar-benar hasil peras pemikiran beliau siang malam lah, ya, berdasarkan penuturan beliau sendiri ya. Hal ini disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Sa'dawi, ya, bahwa Syekh Qaradawi itu ya pagi siang malam untuk membahas, mengelaborasi masalah fikih zakat, termasuk tentang masalah zakat penghasilan itu. Zakat penghasilan sebenarnya bukan murni dari dia. Beliau sudah ada salafnya. Beliau melanjutkan saja, mempertegas dan menambah, menambah rujukan dalilnya. Siapa sebelumnya seperti Syekh Abdurrahman Hasan, Syekh Abu Zahro, kemudian termasuk Syekh Mustafa Az-Zarqa. Itu tokoh-tokoh yang sudah lebih dahulu berijtihad tentang wajibnya zakat profesi. Beliau hanya menegaskan, hanya saja memang karena itu pembahasannya include dalam kitab Fiqh Zakah, dan kitab ini kitab yang memang booming begitu ya. Orang menyangka beliau sebagai orang pertama yang ngomong tentang zakat profesi. Padahal sebelum dia sudah ada. Begitu. Tapi beliau tadi kata antum mempertegas dan memperkaya dalil-dalil ya. Iya, betul. Dari kitab atau tentang fikih zakat profesi. Iya, Ustaz. Tadi antum juga singgung tentang beliau di Al-Azhar, tentang hijrah beliau. Kalau boleh tahu, Ustaz, waktu itu kan beliau di Al-Azhar sampai doktornya. Tapi karena kondisi politik atau apa dan sebagainya, sampai akhirnya beliau pun menghabiskan sebagian umurnya mungkin di luar Mesir, Ustaz. Iya. Ya, itu kalau nggak salah di Qatar ya, di Qatar. Sejak tahun 71 dia sudah di Qatar. Jadi waktu disertasinya diuji pun dia sebenarnya sudah di Qatar. Sudah menjadi warga negara apa? Oh, sudah masih bolak-balik. Iya, bolak-balik. Ya, kemudian dia menjadi dekan ya tentang lembaga hadis dan sirah nabawiyah ya, langsung menjadi dekan sana dan diberikan semacam warga negara yang khusus gitu. Bahkan beliau pun ditunjuk sebagai mufti Qatar dan juga menjadi syekh pertama yang mengisi acara, kalau di kita tuh istilahnya kayak mimbar agama Islam di TV. Lembaran apa? Oh, di Syariah Awal Hayah ya, yang di TV Al Jazeera. Ya. Oh, judulnya. Dan beliau yang memulai itu, Ustaz, ya? Program Syariah Awal Hayah itu. Dan itu langsung dirilai ke banyak negeri Muslim, ke dunia Islam. Dan boleh dikatakan saat itu satu-satunya ulama yang ceramahnya dinikmati oleh jutaan orang lewat satelit lah. Tahun berapa satu program itu? Syariah Awal Hayah itu? Itu udah tahun 90-an. Tahun 90 awalnya ada itu udah tahun ya? 90-an ya. Di TV Al Jazeera. Antum merasakan itu atau melihat sudah awal ketika muncul itu? Kalau dulu kan kita belum punya ini ya, parabola atau apa belum punya. Tapi kita bisa lihat dari semacam lembaran-lembaran sejarah
yang ditulis oleh murid-murid beliau menceritakan tentang hal itu. Ya beliau termasuk orang pertama yang menginisiasikan acara tersebut dan langsung memang booming. Ya seperti yang diceritakan oleh salah satu ulama Al-Azhar juga yang lumayan dekat dan menjadi muridnya, Syekh Isam Talimah. Ya kemudian juga Syekh Abdul Karim Sa'dawi tadi. Ya dalam disertasi doktoral juga menceritakan tentang hal itu, bahwa beliau orang pertama yang mendapatkan mimbar lah di situ, dan ternyata langsung seperti itu. Bahkan itu dianggap brandingnya dia gitu. Oh gitu. Artinya ketika itu diganti oleh orang lain, kita nggak jamin punya rating yang sama gitu. Karena emang udah melekat itu. Program itu ya, program Syariah Hayah. Ya, tadi antum juga bahas juga tentang beliau pernah di penjara. Berapa kali saat beliau di penjara itu? Lumayan sering, walaupun nggak lama ya. Nggak jarang sampai. Awalan tuh umur beliau SMA itu. SMA. Kemudian ketika masa-masa kuliah, ketika bersama ya teman-teman pergerakannya begitu. Ya nggak lama sih, kadang 2 bulan, pernah 6 bulan, pernah setahun. Jadi nggak sampai bertahun-tahun sebagaimana Said Qutb atau siapa gitu. Dan disiksa bareng juga pernah. Ya seperti yang diceritakan oleh beliau sendiri dalam buku 70 tahun Ikhwan Muslimin itu ya. Dia bercerita tentang siksaan yang dialami oleh beliau, kawan-kawannya, kemudian Syekh Sabik, Syekh Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali kali ya. Syekh Muhammad Al-Ghazali, iya. Itu di antara yang membuat dia teringat itu ketika walaupun di penjara, itu mereka mampu mengubah penjara menjadi sebuah pesantren. Hebat. Iya. Yang ngisi fikih Syekh Sabik, yang ngisi sirah itu Syekh Al-Ghazali. Kemudian Syekh Muhammad Al-Hauli itu yang bagian tarbiyah ruhiyahnya begitu. Ya. Dan termasuk para ulama Al-Azhar sendiri juga mengalami, bukan hanya Al-Azhar yang berafiliasi kepada Ikhwan ya, tapi banyak para ulama Al-Azhar juga mengalami hal serupa bareng-bareng sama mereka di penjara saat itu. Tuduhannya nggak jauh dari keterlibatan tentang sosok-sosok ini ya, ini ulama-ulama ini dengan pergerakan itu saat kala itu. Ada beberapa kasus ya. Kasus pertama memang dipenjara oleh penjajah. Seperti zaman ketika perang lawan terusan Suez ya, lawan Inggris mempertahankan terusan Suez. Itu yang menjarai Inggris. Ya. Inggris. Untuk yang selanjutnya di masa-masa usia mahasiswa itu yang menjalin pemerintah atau kerajaan Mesir sendiri. Ya, karena memang bertepatan dengan kebijakan mereka membubarkan gerakan Islam saat itu. Nah, siapapun yang berafiliasi kepada gerakan Islam tersebut ya kena juga, termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saat itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu dia menjadi tokoh di kalangan mahasiswanya. Tokoh gerakannya beliau memang di kalangan mahasiswa. Kalau nggak salah beliau juga punya buku Ustaz ya, Kenanganku Bersama Ikhwan Muslimin itu. Iya betul. Sampai dua jilid kalau nggak salah. Di Indonesia juga ada terjemahannya. Oh ada terjemahannya? Ada, di Indonesia ada terjemahannya. Iya. Berarti gini Ustaz ya, artinya pemikiran beliau pun sampai ke sentral dunia, bahkan nggak terkecuali kita di Indonesia ini Ustaz ya. Yang antum lihat Ustaz, tentang yang paling jelas dari sejauh mungkin interaksi antum dengan kutub atau buku-buku beliau, sampai seperti apa Ustaz? Pengaruh pemikiran seorang Yusuf Qaradawi ke bumi Indonesia ini Ustaz? Ya, yang paling kentara adalah tentang wacana wasatiyatul Islam ya. Wasatiyatul Islam. Dia mengenalkan Islam yang moderat. Ya walaupun wasatiyah nggak selalu juga bermakna moderat ya. Ya itu ada penjelasan khusus lah ya. Yang jelas dia tidak mau umat Islam itu terjebak pada sikap tatoruf kan, baik kiri atau kanan begitu. Lebay ya. Dan itu sudah lama. Beliau bikin kitab berjudul As-Sahwah Al-Islamiyah Bainal Juhud wa Tatarruf. Kitab tersebut pernah dibaca oleh tokoh-tokoh intelijen Eropa
Tentang itu, atau Sahwa itu. Barat ya. Ini penuturan beliau sendiri yang cerita kepada Syekh Salman Al-Audah. Ada di YouTube, bisa kita baca itu. Dan ketika buku itu dibaca oleh orang-orang Barat tuh, orang Barat kaget. Kok tahu? Gini, dia bilang, loh ini yang nulis Yusuf Qaradawi. Karena dalam pandangan mereka Yusuf Qaradawi itu radikal. Karena beliaulah yang paling keras sikapnya terhadap Zionis kan. Ya, fatwa Yusuf Qaradawi tentang bom syahid di masa tahun 90-an tuh yang paling kencang dia. Ya, dan Yusuf Qaradawi juga bilang, fatwa-fatwa saya terhadap Zionis mengandung api, kata dia. Sehingga di mata orang Barat dia nih radikal. Tapi begitu baca buku tersebut, kok enggak, lain gitu. Kok ini justru dia menentang radikalisme, dia menentang terorisme, dia mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang wasat dan seterusnya. Dan ternyata hal tersebut di masa dia mengeluarkan ide itu belum disambut. Belum disambut oleh para ulama. Termasuk oleh sebagian para ulama Mesir sendiri saat itu belum disambut. Di Saudi apalagi. Setuju. Iya, karena dianggap itu ya beda-beda tipis dengan apa ya, orang-orang yang mutasahil dalam beragama, dianggapnya begitu. Nah, akhirnya beliau pun tetap kekeh dengan wasat prinsipnya itu, sehingga ada semacam apa ya, tauris ya, pewarisan pemikiran itu kepada murid-muridnya sampai hari ini. Dan ternyata tentang Islam wasati itu justru sekarang jadi laku. Iya, di Saudi kan, iya di Saudi pun juga begitu. Di Indonesia pun MUI-nya pun juga tentang Islam wasati katanya. Iya, akhirnya ide atau gagasan yang dulu sempat dinyinyirkan justru ketemu momentumnya sekarang bahwa Islam itu ya seperti itu. Ya, dan ini mengingatkan saya kepada Ibnu Taimiyah ya. Dia pernah bilang tuh di Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, dia mengatakan al-Islam dinul wasat bainal adyan, kata dia. Islam itu emang agama pertengahan, agama tengah-tengah di antara yang lainnya, agama yang lainnya gitu. Dan Ibnu Taimiyah sendiri juga mengalami hal yang serupa dengan Yusuf Qaradawi, atau Yusuf Qaradawi mengalami seperti yang dialami oleh Ibnu Taimiyah. Banyak ide dan gagasan Ibnu Taimiyah di masanya kan nyeleneh. Tapi kemudian ketika beliau sudah wafat, itu malah dipakai. Ya, dianggap beyond, ya, melompati zamannya. Dan tentunya Yusuf Qaradawi pun juga demikian. Ya, terkait Islam wasati yang beliau bawa, sebenarnya beliau tuh kalau yang sepengetahuan saya saat ya, beliau sering mendengungkan tentang fikih taisir diantaranya, atau at-taisir, la-ta'asir gitu ya. Apa yang mau beliau bawa Ustaz, yang hari ini mungkin dipakai? Mungkin Anda bisa lebih jelaskan sedikit. Iya. Jadi kalau kita ingat salah satu muqaddimah beliau di Fatawa Mu'asirah, khususnya di jilid pertama ya. Kita beliau ya. Beliau mengutip sebuah pernyataan dari Ibnu Aun, salah satu murid dari Imam Muhammad bin Sirin. Kata Ibnu Aun itu, Muhammad bin Sirin itu ulama yang sangat ketat untuk dirinya, tapi dia sangat memberikan toleransi, keluasan kepada orang lain. Itu yang dimaksud oleh Yusuf Qaradawi. Kita silakan berketat-ketat untuk diri sendiri, tapi ketika untuk orang lain, karena orang lain itu punya kesiapan yang tidak sama dengan diri kita. Dengan kita, iya. Maka kita harus melihat kondisinya. Bagaimana orang itu persiapan, pemahaman, pemikiran, belum nanti keluarganya dan seterusnya dalam menjalankan syariat. Dan hal ini bukan tanpa dasar. Di Quran jelas, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian di hadis, yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Based on ayat itu dari hadis ya. Hadis juga, atau juga hadis Aisyah ya, dari hadis Bukhari, di mana bahwa kalau Rasul itu dikasih dua pilihan, maka dia akan milih yang yang paling mudah di antara kedua pilihan itu. Malah yakun itsma, selama nggak mengandung dosa, kan begitu. Baik, itu artinya bukan asal mudah, bukan menghalalkan yang haram, bukan membuat sesuatu yang udah jelas menjadi remeng-remeng, bukan itu yang dimaksud oleh beliau tentang manhaj wasati atau manhaj taisir, bukan itu. Tadi menarik, ternyata mungkin kalau hari ini terkenalnya saat berketat-ketat, artinya untuk diri sendiri itu ketat menjalankan syariat, tapi mungkin kayak ada ungkapan mungkin
hadza taqwa wa dzaka fatwa gitu kan Ustaz ya. Kalau ini fatwa, kalau buat saya sendiri ini takwa artinya. Dan beberapa ulama kayak seperti itu, Masya Allah. Artinya beliau bawa sesuatu yang memang bukan melegalkan apa yang sudah jelas haram, apa yang sudah jelas, tapi lebih ke itu ya, muraat atau memperhatikan itu Ustaz. Ya begini, kalau saya lihat orang yang salah paham terhadap fikih Yusuf Qaradawi itu bisa jadi karena mereka menganggap apa yang dipakai pendapat Yusuf Qaradawi itu aneh atau mungkin tidak menjadi budaya mereka pendapat Yusuf Qaradawi. Jadi ketika pemahaman fikih itu diukur dengan standar pemahaman orang lain tanpa melihat bagaimana debatable para ulama, memang itu menjadi masalah. Karena dia akan memvonis pendapat seseorang itu dan menjadikan dirinya sebagai standar kebenaran. Harus sama saya. Kalau nggak sama saya, Anda salah. Kalau sama sama saya, Anda benar. Kalau nggak sama, Anda salah. Padahal itu masalah yang memang sangat luas gitu. Seaneh apapun pendapat beliau, rahimahullah, itu pasti ada sandaran dari ulama terdahulu. Nggak ujuk-ujuk menjadi sebuah pendapat yang ketiga dari dua pendapat. Atau menjadi pendapat keempat dari tiga pendapat. Walaupun beliau sendiri termasuk yang tak mempermasalahkan jika seandainya dalam sebuah perkara di masa lalu orang berbeda pendapat 2-3 pendapat, di masa kini muncul pendapat keempat karena peristiwanya udah berubah, kondisi berubah, ya sangat mungkin memang muncul pendapat baru sebagai solusi atau alternatif. Bagi beliau itu nggak ada masalah, tapi seringkali beliau nggak begitu juga, karena seringkali beliau juga nyantel gitu ya dengan pendapat ulama mazhab terdahulu juga. Artinya beliau nggak ngomong kosongan atau sesuatu yang baru. Ada yang pernah ngomong ketika. Kecuali emang dalam masalah hal-hal yang baru lah. Oh iya. Ya, kalau untuk masalah-masalah yang udah didebatkan para ulama terdahulu, beliau bukan orang pertama gitu. Contoh kayak misalnya banyak orang mencela beliau tentang masalah bolehnya wanita pergi haji tanpa mahram. Ya kan sekarang justru di Saudi malah dibolehin kan? Iya, di Saudi dibolehin. Baru itu baru. Beliau udah dari dulu mengatakan hal itu dibolehkan. Bahkan beliau ngutip tuh banyak pendapat para ulama, Al-Karobisi, Imam Ibnu Hajar, kemudian Imam Ibnu Muflih, lalu kemudian juga dari sebagian salaf seperti Ibnu Sirin dan segala macam, yang namanya ada mahram itu tujuannya adalah keamanan. Kalau seandainya keamanan itu sudah bisa diraih walaupun tercapai walaupun tanpa mahram, maka tujuan sudah bisa dijalankan. Maka dia sudah boleh walaupun tanpa mahram. Pendapat ini dulu dicaci maki. Sekarang dipakai. Dan justru kata Imam Nawawi, pendapat bolehnya tanpa mahram dengan syarat aman itu pendapat yang mayoritas ulama, pendapat jumhur sebenarnya. Oh gitu. Masya Allah. Gitu. Iya, Masya Allah. Artinya beliau ini bahkan kalau nggak salah tentang, saya pernah dengar salah satu ulama dari Mauritania, dari Syangkit, Syekh Hasan Walad Didu itu, beliau di antara wawancara salah satu TV, kalau nggak salah di Al Jazeera, beliau bilang bahwa Qaradawi ini, Syekh Yusuf Qaradawi ini kaya itu tentang itila'nya, apa sih artinya, banyak bacaannya, bahkan beliau sering menukil apa yang jarang dinukil ulama lain. Tentang tadi menurut antum tadi ya, ada beberapa pendapat yang beliau punya sandaran ya, artinya punya salaf ya dalam perkataan atau pendapat beliau itu. Baik, tadi ya, sekarang saya mau tanya secara pribadi, artinya kepada sosok antum nih, yang antum juga banyak baca buku Syekh Yusuf Qaradawi. Di mata Ustadz Farid Nu'man ini, Syekh Yusuf Qaradawi seperti apa Ustadz? Atau apa yang punya pengaruh apa? Pengaruh terbesar Syekh Yusuf Qaradawi dalam diri antum baca gitu. Baik bacaannya atau karya-karyanya atau apa, silakan. Ya, saya akui buku-buku beliau rahimahullah itu buku yang paling banyak mewarnai bacaan saya di masa saya masih kuliah. Masya Allah. Pertama, apa aja Ustaz? Pertama yang saya baca itu dulu zaman SMA bukan kuliah. Zaman SMA. Saya udah kenal Yusuf Qaradawi ya. SMA. Biasa di bursa buku anak-anak sekolah dulu kan. Ya, urgensi harokah Islam Yusuf Qaradawi saya beli dulu tuh, saya baca tipis bukunya. Kemudian halal haram
Nah, itu agak tebel tuh, yang ngejemahin Ustadz Mu'amal Hamidi kalau nggak salah. Saya lupa itu penerbit mana, itu zaman SMA dulu tuh. Saya pikir, wah ini penulisan fikihnya agak beda nih. Biasanya kan kalau fikih itu kan bab pertama toharoh, ya kan itu standar gitu ya. Beliau kan nggak begitu, Iya. langsung permasalahan kontemporer begitu. Betul. Ya kemudian begitu zaman-zaman kuliah, mulai dah tuh kita baca fiqhud daulah, fikih negara, kemudian tentang fatwa muasirah beliau, kemudian juga tentang al-fatawa bainal indibat wa tasayyub gitu, fatwa antara kedisiplinan dan keserampangan begitu. Itu buku-buku yang mewarnai anggaplah pemikiran saya juga gitu. Saya kan aslinya itu nggak awalnya ya nggak terlalu muyul ke masalah fikih. Saya mulai tuh sebenarnya masalah ruhiyah, masalah dakwah dulu tuh. Makanya dulu tahun berapa ya, tahun 2004 di majalah Taskif kalau nggak salah. Itu saya rubrik yang saya asuh itu tentang dakwah dan manhaj, nggak masalah fikih. Tapi kemudian karena masyarakat kita banyak nanyain fikih, dan saya pun juga sering baca-baca fikihnya Syukurdawi, ya seperti itu akhirnya. Itu semacam apa ya? Yang menjadi titik awal antum mungkin menekuni juga bidang fikih. Betul. Udah lama sih, pas mahasiswa juga saya masih ingat tuh teman-teman saya di kampus tuh manggil saya dengan Kordowi. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Mungkin anak-anak kalau kita ditonton sama anak-anak UI, khususnya Fakultas Sastra UI, ya mungkin mereka ingat ya. Mereka manggil saya nih, wah ini Kordowian nih. Kordowian ya. Kordowian. Karena seringnya antum berinteraksi dengan buku-buku beliau. Iya, kalau lagi kalau di kampus nih lagi di musola di mana lagi baca buku, ya Kordowi lagi kan gitu. Berarti sudah tepat nih kita mengundang Kordowian. Sudah tepat kita menjadikan beliau sebagai narasumber dalam hal ini ya, dalam membahas. Tapi saya belum pernah ketemu sama orang yang belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu beliau? Belum pernah. Tapi memimpikan Syukurdawi pernah. Tapi itu udah lama. Mimpinya seperti apa, Ustaz? Sehari atau 2 hari, sehari sebelum Syukurdawi datang ke Indonesia di masa reformasi. Kan dia datang ke Indonesia tuh, kemudian dia ngisi tawajih di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Sisingamaraja ya. Gitu. Iya. Itu mimpinya siang-siang tuh, mimpi siang Syukurdawi. Ternyata dapat kabar beliau datang, kaget juga. Saya mimpiin orang yang akan datang gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ya itu sedikit tambahan kisah aja lah sebenarnya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Hadir di depan saya. Ya ketemu maksudnya di luar negeri ya. Kalau ketemu di Indonesia saat itu, kan dia selama saya hidup dia 2 kali datang ke Indonesia. Atau 3 kali lah, 3 kali ya. Siapa itu? Presiden pertama tahun 79, tahun 79. Pak Harto berarti. Yang kedua tahun 98. Zaman Pak Harto juga sebelum reformasi. Pak Harto sudah atau akan turun ya waktu itu ya. Kira-kira gitu ya. Terus? Kemudian tahun 2006. Zaman Presiden SBY. 2006 saat itu SBY. Dia di Istiqlal kan 2006. Nah, itu terakhir tuh, selanjutnya dia nggak pernah kemarin lagi. Iya. Berarti Ustadz Farid ini udah dari SMA ya bacaannya. Kita ini baru kenal kapan tentang Syekh Syukurdawi. Makanya nggak salah nih teman-teman, kita menghadirkan beliau nih untuk menjadi narasumber kita di. Ustadz, wajar lah seorang ulama itu ada yang setuju, ada yang nggak setuju Ustadz ya. Tapi dalam hal ini kayaknya kita atau antum sering baca tentang pujian-pujian para ulama di zaman beliau, atau baik yang seleting atau sepantaran atau lebih senior. Kira-kira siapa aja Ustadz yang pernah menyatakan pujian gitu kepada beliau yang antum tahu? Jadi ulama internasional di Indonesia kah, dari Arab Saudi atau dari manapun lah tentang itu. Jadi Thanaul Ulama Al-Qardawi gitu ya. Oh iya, judulnya gitu. Karena kalau tahziran kurang enak, Ustaz. Kita mau yang
orang ini sudah afdhu ila maqaddamu, selesailah. Kita mau bahas yang menyenangkan saja Ustaz ya. Baik. Syekh Hasan Al-Banna sendiri pernah memuji beliau. Saat itu usia beliau masih belasan tahun, sedang acara memang ada acara rutin ya beliau ke tempatnya Syukurdawi saat itu. Nah ternyata Syukurdawi itu dipanggil atau mendapatkan giliran untuk membacakan qasidah atau syair gitu. Syair-syair itu. Dan syair itu bagus ternyata, memukau banyak yang hadir. Dan kata Syekh Hasan Al-Banna, ini penyair jempolan nih anak ini gitu, remaja ini. Nah, itu gara-gara itu langsung beliau ditawarin lah, ya antum masuk aja ke Ikhwan gitu kan. Langsung dia bilang, saya itu Syukurdawi sendiri yang cerita ya, saya pas daftar itu saya udah bilang saya sudah Ikhwan sebelum daftar. Itu Syukurdawi bilang begitu. Karena sering ikut ini ya, kalau Hasan Al-Banna misalkan sering hadir di mana, beliau kayaknya sering hadir gitu ya. Iya. Ada event di mana beliau hadir ya. Setelah Setelah terdaftar di setelah beliau tadi qasidah atau syair tadi. Setelah itu Sebelum-sebelumnya dia sering dengar aja namanya. Dan juga sering baca ceramah-ceramahnya di surat kabar. Nah, dia penasaran banget pengen ikut. Nah, sekalinya ikut ternyata dapat jatah buat tampil. Nah, tampil mendapatkan sanjungan kayak begitu sehingga membuat dia tertarik dan bergabung, bahkan menjadi tokoh pemudanya saat itu. Kemudian Syekh bin Baz misalnya. Syekh bin Baz sendiri memuji beliau dan menilainya buku-bukunya itu buku-buku yang berbobot dan berpengaruh di dunia Islam. Terlepas dari Syekh bin Baz sendiri ada yang tidak setuju dengan pendapat beliau di kitab Al-Halal wal Haram ya. Tapi ketidaksetujuan Syekh bin Baz itu penuh adab, dan dia pun memberikan catatan, ada beberapa belas poin lah yang dari Syekh bin Baz tentang masalah di halal haram itu, yang kata Syekh bin Baz ini nggak biasa dan nggak cocok di fikihnya Saudi. Nah, satu hal ingin saya tegaskan di sini, memang kitab Al-Halal wal Haram itu bukan buat Saudi. Kitab itu dibuat memang untuk kaum muslimin di Eropa sebenarnya. Minoritas. Bahkan nggak sedikit ya ikhwah yang cerita ketika Syukurdawi yang kemudian membuat kitab tersebut, terdorong membuat kitab tersebut, itu gara-gara beliau ditanya oleh seorang wanita Eropa yang baru masuk Islam dalam kondisi pakai rok mini, rok pendek gitu. Makanya Syukurdawi pun akhirnya membuat jawaban tertulis dan melihat kondisi Eropa. Makanya kalau kita lihat kok Syukurdawi membolehkan bioskop ya, kok Syukurdawi itu membolehkan fotografi ya, dan seterusnya. Kita menjadi maklum kalau ngelihat latar belakang kayak begitu. Penulisannya kayak begitu. Foto-foto yang keluar ya. Jadi kalau itu nggak cocok di Arab Saudi ya sangat wajar. Wajar. Nah, seandainya seseorang itu memahami fikih atau hasil ijtihad seorang ulama, bukan hanya melihat pada hasil, tapi melihat pada sebelumnya, niscaya kita akan maklum kenapa dia seperti itu. Nggak usah harus mencaci maki. Intinya beradab dulu lah sama ulama. Iya, betul. Syekh Shalih Fauzan kan juga mengkritik buku itu. Ternyata yang dikritik itu kalau kita lihat ya lagi-lagi masalah perbedaan fikih para ulama tentang masalah catur. Beliau membolehkan dengan beberapa catatan. Syekh Shalih Fauzan mengharamkan. Dan yang membolehkan catur bukan hanya Syekh Syukurdawi sebenarnya. Abu Hurairah aja membolehkan. Abu Hurairah dalam kitab Sunanul Kubra Imam Baihaqi beliau membolehkan, pernah main. Kemudian juga Bahas bin Hakim ahli hadis ya, ketika dikunjungi oleh murid-muridnya ingin belajar hadis, ketemu anaknya, bapak di mana? Di pasar. Ternyata di pasar Bahas bin Hakim bukan lagi ngapain, lagi main catur ternyata. Jadi Syukurdawi itu ketika dia membolehkan catur sekali lagi bukan tanpa. Berarti main catur di pasar ada salah. Ya. Jadi gitu. Jadi yang dikritik oleh Syekh Shalih Fauzan itu ya perbedaan fikih itu. Masalah cadar misalnya. Beliau cenderung untuk tidak wajib. Muka bukan aurat. Ya Syekh Shalih Fauzan bilang aurat. Ya sebagaimana umumnya ulama Saudi lah kan gitu.
Kemudian juga seperti masalah bioskop tadi, beliau mengharamkan. Sukordowi bilang ya tidak. Yang penting filmnya film apa, diatur duduknya, gitu dan lain-lain. Cuman yang kita sayangkan adalah memang orang-orang yang nggak bertanggung jawab, seakan-akan kritikan itu kritikan dasar kebencian, bukan, itu masalahnya masalah fikih aja. Fikih perbedaan pendapat para ulama, ya kita menyikapinya sebagaimana kritikan ulama kepada ulama lain dalam bab fikih, gitu aja. Yusuf Qaradawi pun juga menimpali lagi sebenarnya, menanggapi kritikan tersebut juga dengan santun gitu. Itu masalah fikih gitu. Itu poin yang hilang, sebagian hilang dari diri kaum muslimin, khususnya kita yang awam ini, saat menilai sosok ulama, atau yang bahkan ulama ini berbeda afiliasi dari apa yang orang lain berafiliasi gitu, Ustaz, ya. Baik, apalagi Ustaz tentang Syekh Yusuf Qaradawi, Ustaz? Ya, tadi masih Thanaul Ulama. Untuk masalah kitab Al-Halal Haram ini dianggap sebagai kitab fikihnya zaman ini oleh banyak para ulama. Seperti misalnya Al-Maududi sendiri, beliau memuji dua kitab Syekh Yusuf Qaradawi, Halal Haram dan Fikih Zakat. Yang kata beliau, seandainya Yusuf Qaradawi wafat dan menghadap Allah dengan kitab itu saja, itu sudah cukup sebagai hujah baginya. Itu kata Al-Maududi. Bahkan kitab Al-Halal Haram ini oleh para mahasiswa, doktor, mahasiswa yang magister di Pakistan, kemudian di beberapa negeri muslim lain, itu dijadikan kajian tersendiri, menjadi bahan tesis, menjadi bahan dari satu kitab itu. Saking menariknya, karena ini kitab cukup banyak membuat non muslim di Eropa masuk Islam. Ajib, Masya Allah. Jadi ini menjadi wasilah, buku itu menjadi wasilah hidayah banyak orang di Eropa gitu. Makanya ketika itu buku dicaci maki segala macam, ya mungkin mereka nggak tahu tentang latar belakangnya, efeknya, manfaatnya gitu. Karena mereka pakai standar mereka sendiri. Karena memang manusia itu terkesan memusuhi apa yang dia tidak tahu, Ustaz. Iya. Jadi itu betul. Terkesan memusuhi apa yang dia nggak tahu. Tapi begini, emang mengharapkan semua orang ridho kan nggak mungkin ya. Kan ridho nas goyatun tudrok kan. Ridho manusia. Nggak semua orang juga namanya ridho, Ustaz. Yang lain ada. Iya. Nggak semua orang yang namanya ridho ya. Ya, artinya gini, tidak satupun ulama yang aman dari mulut omongan manusia. Ya, bagaimana mungkin kita berharap manusia itu aman dari caci makian orang? Allah sendiri yang Maha Pencipta, Maha Beri rezeki. Bilang sekali itu salah. Iya, diomongin Allah punya anak katanya. Ya kan gitu, itu kan fitnah kepada Allah. Iya. Allah aja diomongin punya anak, apalagi kita gitu kan. Jadi kalau misalnya ada tulisan-tulisan yang mendiskreditkan seorang ulama, bukan hanya Yusuf Qaradawi ya, sekali lagi siapapun. Padahal ulama itu punya kontribusi yang besar terhadap Islam, ya berarti orang ini nggak paham watak kehidupan. Ya, berharap manusia itu bersih suci, ya keterlaluan gitu kan. Karena dalam Al-Quran sendiri kan Allah kan jelas tuh, wa'iddu mastata'tum min quwwah wa miribatil khail turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Allah ngaku dia punya musuh. Allah ngaku dirinya ada yang musuhin gitu. Allah aja dimusuhin sama orang. Apalagi kita. Ya, maka berharap hidup tanpa musuh itu kan nggak mungkin. Masya Allah. Sebenarnya masih banyak yang mau kita obrolin tentang sosok Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi mungkin obrolan kita ini ya sangat bagian kecil sekali dari semua jasa-jasa beliau yang Masya Allah ini yang dirasakan oleh umat Islam seluruh dunia ini. Tapi mungkin kita cukup karena yang lain udah banyak juga yang Masya Allah membicarakan kebaikan-kebaikan beliau. Tapi bagian dari kita menghormati jasa-jasa beliau, kita ngobrol hari ini. Itu bagian dari itu juga. Semoga minimal kita tuh mencintai ulama sih, bermirip-mirip. Kadang apa yang menjadi bacaan kita dari biografi orang itu kan menjadikan kita mungkin ada semangat lain semangatnya lebih untuk bisa meneladani. Karena aneh teringat suatu hadis, yang hadis ini seringnya dibawa ke arah negatif terus. Sebenarnya baik juga kalau dibawa ke sisi positif. Contohnya gini, kan ada man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya kan?
Kenapa nggak gimana kalau hadis ini kita bawa ke yang negatif, positif. Barang siapa yang bermirip-mirip dengan gaya ulama, maka dia bagian dari Ada ulama itu. penjelasan itu di beberapa syarah ada. Oh gitu Ustaz ya? Di Aunul Ma'bud tuh ada tentang Masya Allah. Syarah Sunan Abi Dawud. Syekh Syamsul Azim Abadi itu. Ya, salah satu makna hadis itu juga tentang bertasyabuh kepada para ulama, bertasyabuh kepada orang soleh. Itu insya Allah bagian dari mereka, walaupun Nah, kita, ini. walaupun kita masih jauh ya Nah, iya dari kan level bermirip-mirip mereka. kan Ustaz? Iya. Nah itu semoga lah kita bermirip-mirip dengan para ulama kita. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Farid atas sharingnya. Teman-teman juga pasti sedikit banyak tahu tentang siapa Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan semua jasanya, tapi perlu digarisbawahi bahwa lagi-lagi kita tidak mengkultuskan siapapun. Apa yang kita nilai hari ini pun dengan apa yang sudah beliau-beliau para ulama yang lain berikan kepada kaum muslimin. Kalaupun ada yang salah, semoga Allah ampuni segala kesalahan beliau-beliau. Kalaupun ada kebenaran, itu yang harus kita perjuangkan dan kita harus teruskan perjuangannya atau kebenaran tersebut. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz Farid sudah berkenan hadir bersama kita sharing tentang pengalaman beliau tentang mimpi, tentang bertemu Syekh Yusuf Qaradawi atau baca karya-karyanya dan lain sebagainya. Semoga generasi yang datang setelah ini teman-teman kita lebih mengenal ulama, lebih menghormati dan lebih beradab kepada ulama kita, sebab ulama ini ya satu-satunya warisan yang Nabi tinggalkan untuk kita ini sampai hari kiamat insyaallah. Jazakumullah khairan. Akhirnya kita cukupkan sampai sini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya Abdul Khair Ahmad undur diri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. تصلح TV